Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang diperbolehkan dalam salat. Di antara hal-hal yang diperbolehkan dalam salat ialah pertama, menangis, mengeluh, mengerang baik karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun karena hal yang lain, asal terjadi dari tekanan yang tak dapat ditolak. Abdullah bin Syekhir memberitakan bahwa saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sedang beliau terisak-isak seperti suara kuali yang sedang mendidih lantaran isakan menangis. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Fiqh Sunnah 2157. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada di antara kami pada hari Badar seorang penunggang kuda selain dari Al-Miqdad, dan tak ada di antara kami yang salat malam selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila salat di bawah pohon kayu sambil menangis sampai subuh. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Fiqh Sunnah 2157. Umar radhiyallahu anhu pernah salat subuh dengan baca surat Yusuf. Ketika bacanya sampai kepada A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku adukan keluhanku dengan kegundahanku kepada Allah. Umar menangis dengan suara keras. Hadis riwayat Abu Bukhari, Said bin Mansur dan Ibnu Munzir. Fiqh Sunnah 2158. Perbuatan Umar tersebut memberi pengertian bahwa menangis dalam salat tidak membatalkan salat. Perbuatan Umar radhiyallahu anhu tersebut juga menolak pendapat yang menetapkan bahwa menangis jika berbunyi dari dua haraf walaupun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala membatalkan salat. Kedua, berpaling ke kanan atau ke kiri ketika ada keperluan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berpaling ke kanan ke kiri dengan tidak memutar lehernya ke belakang. Hadis riwayat Ahmad, Fiqh Sunnah 2159. Abu Daud mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan berpaling dan melihat ke suatu lembah. Hadis riwayat Abu Daud, Fiqh Sunnah 2159. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh seorang penunggang kuda pergi ke lembah di malam hari untuk berjaga-jaga. Hadis riwayat Abu Daud, Fiqh Sunnah 2159. Anas bin Sirin mengatakan, saya melihat Anas bin Malik melihat sesuatu saat beliau salat memandang kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Fiqh Sunnah 2160. Ibnu Qayyim mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim seorang penunggang kuda untuk memperhatikan keadaan musuh. Kemudian Nabi salat serta menoleh ke arah lembah arah penunggang kuda tersebut. Zadul Ma'ad 168. Keterangan-keterangan tersebut memberikan pengertian bahwa berpaling dalam salat ketika ada keperluan dibolehkan. Tetapi berpaling yang dimaksudkan di sini adalah berpaling muka saja. Adapun berpaling dengan seluruh badan hingga tidak menghadap kiblat adalah membatalkan salat. Berpaling ke kanan atau ke kiri tidak karena ada keperluan dimakruhkan atas dasar tanzih karena berlawanan dengan sikap khusyuk. Ketiga, membunuh ular dan binatang berbisa lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dua binatang hitam, ular dan lipan, walaupun kamu sedang salat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kunuzil Haqqaiq 137, Taisurul Wisul 2255. Keempat, berjalan sedikit yang diperlukan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam kamar sedang pintu terkunci. Maka datanglah aku minta agar pintu dibukakan. Karena itu Rasulullah berjalan lalu membuka pintu untukku. Kemudian beliau kembali ke musallanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Fiqh Sunnah 2161.
Aisyah radhiyallahu an menerangkan pula bahwa pintu tersebut terletak di sebelah kiblat. Aisyah mengatakan lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Apabila seseorang meminta agar beliau membukakan pintu, beliau pun membukanya asal saja pintu itu di sebelah kiblat atau di sebelah kanannya ataupun di sebelah kirinya dan tidak membelakangi kiblat. Hadis riwayat Ad-Darqutni Fiqh Sunnah 216. Azraq bin Qais berkata, Abu Barzah al-Aslami ketika beliau berada di Al-Ahwaz berdiri di tepi sungai dan beliau memegang kekang kuda di tangannya lalu salat. Maka kuda itu pun mundur ke belakang, karenanya Abu Barah pun mundur. Seorang laki-laki dari golongan Khawarij yang melihat beliau itu berkata, wahai tuanku, hinakanlah orang itu, bagaimana dia salat? Maka manakala Abu Barzah telah selesai salat, beliau pun berkata, aku telah mendengar perkataanmu. Aku telah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 6 atau 7 atau 8 kali, dan aku perhatikan semua keadaannya dan bagaimana beliau memudahkan pekerjaan. Aku mundur mengikuti binatangku lebih mudah daripada membiarkannya kembali ke tempatnya yang menimbulkan kesukaran bagiku. Abu Barzah salat asar 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Al-Baihaqi Fiqh Sunnah 2162. Al-Asqalani mengatakan seluruh fuqaha sependapat menetapkan bahwa berjalan banyak dalam salat fardu membatalkannya. Kelima, menggendong anak kecil dan membiarkannya bergantung pada kita saat salat. Kita boleh menggendong anak kecil baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana kita boleh menggendong binatang-binatang yang suci dalam salat fardu dan salat sunnah, baik selaku imam maupun selaku makmum. Abu Qatadah radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat, sedang Umamah binti Zainab putri Nabi bergantung di leher beliau. Apabila beliau ruku, beliau meletakkannya, dan apabila beliau bangun dari sujudnya, beliau mengambilnya dan meletakkan kembali di lehernya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai Fiqh Sunnah 2162. Al-Fakihani mengatakan hikmah Nabi berbuat demikian ini adalah untuk menentang adat Arab yang tidak suka berlaku ramah terhadap anak-anak perempuannya. Nabi SAW menyalahkan mereka sampai mengenai sholat untuk menandaskan bahwa sikap kaum jahiliyah tersebut keliru. Abdullah bin Shaddad menceritakan dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW keluar dari bilik menemui kami dalam salah satu sholat siang, Zuhur atau Asar. Saat itu beliau mendukung Hasan dan Husain. Nabi maju ke muka dan meletakkannya. Kemudian beliau bertakbir dan sholat. Maka beliau bersujud 1 kali dan memanjangkannya. Abdullah berkata, aku angkat kepalaku, maka aku lihat Hasan atau Husain sedang duduk di atas punggung Rasul yang sedang sholat itu. Karenanya aku kembali bersujud pula. Setelah Rasulullah selesai sholat, jamaah pun berkata, ya Rasulullah, Tuhan telah bersujud 1 kali dan memanjangkannya sehingga kami menyangka telah ada sesuatu perubahan atau ada wahyu yang sedang diturunkan kepada Tuhan. Nabi menjawab, tidak terjadi hal itu, tapi anak ini menduduki punggungku. Aku tidak ingin mereka pindah sebelum mereka menyelesaikan hajatnya. Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim Fiqh Sunnah 2163. An-Nawawi mengatakan inilah mazhab As-Syafi'i yang membolehkan kita menggendong anak kecil dan binatang-binatang yang disukai baik dalam salat fardu maupun salat sunnah. Malik membolehkannya yang demikian adalah untuk salat sunnah saja. Al-Khattabi berpendapat bahwa Nabi SAW berbuat yang demikian, menggendong Umamah tidak dengan sengaja, hanya Umamah sendirilah yang bergantung pada leher Nabi. Perlu ditekankan bahwa hal-hal tersebut jika tidak mengganggu khusyuk dan ketenangan jiwa dalam salat kita dapat melakukannya. Tetapi jika mengganggu khusyuk, hendaknya kita menghindarinya. Sebagian ulama menetapkan bahwa menggendong anak dalam salat itu adalah kekhususiah Nabi SAW semata atau karena darurat. Keenam, memberi salam kepada orang yang sedang salat, berbicara dengan dia dan menjawab salam dengan isyarat. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah menyuruh aku pergi menyelesaikan suatu urusan dalam perjalanan beliau ke Bani Mustalik. Kemudian aku datang kembali saat beliau lagi sholat di atas kendaraannya. Maka aku pun terus menerangkan keadaanku kepada beliau. Beliau berisyarat dengan tangan beliau begini. Kemudian aku terangkan lagi dan beliau berisyarat pula dengan tangannya. Aku mendengar beliau membaca dan berisyarat dengan kepalanya. Selesai beliau sholat, beliau pun berkata, apa yang engkau telah lakukan dengan tugasmu? Tidak ada yang mana yang aku menjawab selain karena aku sedang sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim Fiqh Sunnah 2164. Suhaib mengatakan, saya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat dan saya memberi salam kepadanya. Beliau menjawab salamku dengan isyarat. Dia berkata, aku tidak mengetahui selain beliau mengisyaratkannya dengan anak jarinya. Ahmad dan At-Tirmizi Sahih Al-Muntakas 1478. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku bertanya kepada Bilal, bagaimana hal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam ketika mereka memberi salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sholat. Jawab beliau berisyarat dengan tangannya. Ahmad dan Ashabus Sunan Al-Muntaka 1485. Mengenai berisyarat, kita boleh berisyarat dengan anak jari, tangan, dan boleh kita berisyarat dengan anggota badan.
Hal ini dinukilkan dari Rasulullah SAW. Ketujuh, bertasbih dan menepuk tangan dalam salat untuk mengingatkan imam. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa dalam salatnya timbul satu urusan, hendaklah ia ucapkan subhanallah. Menepuk tangan dilakukan oleh para wanita, sedang membaca tasbih dilakukan oleh para kaum lelaki-laki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, Fiqh Sunnah 2165. Kedelapan, mengingatkan bacaan imam. Apabila imam lupa terhadap suatu ayat atau suatu kalimat, makmum boleh mengingatkannya dengan membaca ayat yang dilupakan imam tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW salat dan baca surat, maka timbullah keraguan baginya. Setelah solat beliau bertanya kepada Ubay, apakah engkau tulus serta solat bersama kami? Ubay menjawab, benar. Bersabda Nabi, apa yang menghalang engkau untuk mengingatkan ayat yang aku ragukan itu? Hadis riwayat Abu Daud, perawinya kepercayaan, Fiqh Sunnah 2165. Kesembilan, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika bersin atau timbul suatu nikmat dan menutup mulut ketika menguap. Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu mengatakan, aku salat di belakang Rasulullah SAW. Aku bersin, aku mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sudah selesai Nabi salat, beliau bertanya, siapa yang berbicara dalam salat? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Kemudian Nabi bertanya lagi, tapi seorang pun tak ada yang menjawab. Sesuai Nabi bertanya yang ketiga kali saya menjawab, ya Rasulullah. Nabi pun bersabda, demi Tuhan yang diri Muhammad di tangannya, sungguh telah disambut ucapan itu oleh lebih 30 malaikat. Masing-masing mereka ingin membawanya naik. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi Al-Muntaka 1481. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang kamu menguap dalam solat, maka hendaklah ia menutup mulutnya seberapa ia sanggup, dan janganlah ia mengatakan hah, karena yang demikian itu dari setan, dia tertawa karenanya. Hadis riwayat Bukhari, Fiqh Sunnah 2167. Ke-10, bersujud atas ujung kain yang dipakai atau atas ujung sorban karena uzur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberitakan, sesungguhnya Nabi SAW pernah sholat dalam sekerat kain. Beliau pergunakan ujung-ujungnya untuk melindungi diri dari panas bumi dan dinginnya. Hadis riwayat Ahmad, Fiqh Sunnah 2168. Ke-11, membaca dari mushaf. Malik meriwayatkan bahwa Zakwan Maula Aisyah radhiyallahu an pernah mengimami Aisyah radhiyallahu an dalam sholat dengan membaca dari mushaf. An-Nawawi mengatakan, sekiranya dia membalik-balik lembaran mushaf sedang dia dalam sholat, maka tidak batal sholatnya. Dan jika ia melihat dalam tulisan yang lain dari Al-Quran dan ia ulang-ulang bacanya dengan hatinya, maka tidak batal sholatnya walaupun lama. Namun hal tersebut dimakruhkan. Kita diperbolehkan berbimbang pikiran sedikit dalam sholat dengan bukan amalan sholat, asal saja hal tersebut tidak terus menerus mempengaruhi kita. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku berencana menyiapkan pasukanku saat aku sholat. Hendaklah kita berusaha memusatkan pikiran. Demikian bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.